Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Piramida partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff mengatakan bahwa partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan dalam sistem politik. Bisa kita lihat gambar di belakang saya ini adalah gambar piramida partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff. Bisa kita lihat yang di warna hitam itu adalah menduduki jabatan politik, yang biru adalah mencari jabatan politik, yang hijau adalah keanggotaan aktif suatu partai politik, dan yang biru adalah keanggotaan pasif suatu partai politik. Keanggotaan pasif itu terdapat kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Dan kemudian itu adalah biru keanggotaan aktif suatu organisasi sebuah politik, dan yang kuning itu adalah keanggotaan pasif suatu organisasi politik, dan yang orange adalah partisipasi dalam rapat umum, dan yang merah itu adalah partisipasi dalam diskusi politik informal, dan kemudian ada voting atau pemberian suara, dan kemudian ada apati. Jenis-jenis partisipasi berdasarkan sifatnya menurut Samuel Danielson pada tahun 1994 dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu partisipasi bersifat sukarela atau otonom, di mana partisipasi politik ini dilaksanakan tanpa adanya unsur paksaan, secara sukarela dan berdasarkan kemauan secara mandiri. Yang kedua, adanya partisipasi bersifat desakan atau mobilisasi, di mana partisipasi politik ini digerakkan oleh pihak-pihak luar. Partisipasi ini sendiri juga melaksanakan partisipasinya tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri, melainkan didorong oleh pihak luar yang ingin mengambil kesempatan dari suatu objek dalam pemilihan. Ada dua strategi partai politik dalam mobilisasi massa, menurut Card dan Banducci, yaitu mobilisasi politik murni dan mobilisasi politik konversi. Di mana ketika tingkat pemilih cenderung rendah, maka strategi yang dipakai adalah bersifat mobilisasi politik murni. Ini bertujuan untuk menjangkau jumlah pemilih secara luas agar mereka bergerak untuk memberikan suara mereka. Strategi konversi umumnya dilakukan pada sistem politik yang tidak terlalu merisaukan jumlah pemilih elit partai. Partai politik ini hanya melakukan pendalaman pengaruh dengan menjalin kontak-kontak dengan pemilih potensial. Selanjutnya, pemilih potensial ini diharapkan dapat mempengaruhi pemilih lainnya. Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konvensional, yaitu partisipasi politik yang dilakukan dengan pola secara langsung, seperti pemberian suara atau voting. Pemberian suara atau voting ini sendiri dilakukan di saat pemilu. Voting mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Fungsi voting sendiri adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, masyarakat mempunyai peran yang cukup signifikan di dalamnya. Lalu adanya diskusi politik, yang merupakan suatu interaksi komunikasi yang terjadi antara dua orang atau berkelompok, di mana tujuannya untuk membahas suatu tema atau topik mengenai sistem politik, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan untuk mendapatkan tujuan yang sama, lalu membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrasi. Yang kedua, non-konvensional, yaitu partisipasi politik yang dilakukan dengan pola-pola, seperti pengajuan petisi. Pengajuan petisi ini sendiri merupakan pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Lalu, adanya berdemonstrasi, merupakan sebuah aksi untuk menunjukkan suatu rangkaian partisipasi unjuk rasa yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan menginginkan perubahan kebijakan suatu sistem pemerintah agar sesuai dengan harapan kepentingan bersama dan berguna bagi semua golongan. Contoh lainnya dari konvensional yaitu mogok-mogok adalah senjata kaum buruh untuk melakukan protes. Lalu di dalam konvensional sendiri terdapat kekerasan politik terhadap harta benda, perusak, pemboman, dan pembakaran. Juga terdapat konfrontasi. Kita beralih ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai definisi pemilu. Pemilu atau pemilihan umum ini telah diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Secara umum, pemilihan ini merupakan cara untuk menentukan pemimpin beserta pemerintahan yang baru guna melaksanakan sistem pemerintahan yang telah ada, yang akan melaksanakan segala urusan suatu negara atau wilayah berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum.
Disebutkan bahwa pemilihan umum ini adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan asas-asas secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum ini. Batas umur tersebut harus sudah genap berumur 17 tahun. Adapun kesetaraan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun sudah mempunyai pertanggungjawaban politik terhadap negara dan masyarakat sehingga sewajarnya untuk memilih wakil-wakil pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat. Lalu yang kelima ada tujuan pemilu. Nah, tujuan pemilu adalah membentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang benar-benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa esensi dari tujuan pemilu yang harus dicapai antara lain menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan representative government, dan membangun legitimasi kekuasaan. Lalu yang keenam ada syarat pemilu yang demokratis, yaitu diselenggarakan secara berkala, kontestan lebih dari satu, panitia pemilu yang independen dan tidak ada pengakuan terhadap prinsip hak suara universal, pemilihan harus diberikan kebebasan untuk mengetahui, mendiskusi, serta mempertimbangkan pilihan. Lalu alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawa tekanan dan akses perolehan yang informasi yang luas. Lalu ada kebebasan untuk melakukan pilihan, biasanya disertai oleh terjaminnya kerahasiaan pilihan itu. Lalu ada kebebasan untuk membentuk partai politik atau kontestan pemilu, serta untuk menentukan dan menyeleksi calon yang akan dipilih. Kompetisi yang sehat bagi setiap kontestan, dan perhitungan yang dilakukan secara faktual, jujur, transparan, atau terbuka. Saya akan menjelaskan sistem pemilu. Sistem pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat, atau lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pembagian sistem pemilu. Yang pertama ada distrik, yaitu wilayah pemilihan dibagi ke dalam distrik atau konstituensi atau riding. Setiap distrik memilih satu wakil, pemenang suara terbanyak dalam distrik memenangkan suara itu. Suara minoritas hilang. Yang kedua proporsional, yaitu pemenang pemilu ditentukan sesuai dengan proporsi suara pemilihan secara proporsional, tidak ada minoritas yang hilang. Variasi sistem proporsional dan distrik. Variasi sistem proporsional yang pertama ada party list system, dan yang kedua ada perwakilan politik adalah partai politik dan bukan perorangan. Contohnya pemilihan DPR Indonesia, Knesset atau parlemen. Yang kedua ada single transferable vote system. Unit perwakilan politik adalah perorangan dan bukan partai politik. Contohnya pemilihan Dáil atau parlemen Irlandia. Dan ada juga approval voting yang dipilih lebih dari satu partai atau perorangan. Pemenang partai atau perorangan yang mendapat suara akumulasi besar. Belum ada yang menjalankan sistem ini. Kekuatan sistem proporsional bersifat representatif karena tiap suara yang masuk dihitung, tidak ada suara yang hilang. Yang kedua, mempunyai pendirian partai politik baru bagi aspirasi yang tidak tertampung oleh partai politik yang sudah ada. Variasi sistem distrik atau first past the post polari system yang mempunyai prinsip winner take all. Contohnya pemilu di Amerika Serikat, Inggris, Kanada. Absolute majority system. Prinsip pemenang adalah peraih 50%. Ada pemilihan kedua yang mempertandingkan dua kontestan pemenang suara terbanyak dalam pemilu tingkat pertama. Contohnya pemilihan presiden Perancis. Preferential ballot, kontestan yang paling minoritas harus menggabungkan suara ke kontestan lain yang lebih mayoritas. Begitu juga seterusnya sampai tercapai mayoritas mutlak. Contohnya pemilihan presiden Australia. Kekuatan sistem distrik.
Hubungan calon atau kontestan dengan pemilihan dekat. Calon berasal dari distrik yang sama dengan pemilih karena dikenal. Mendorong integritas partai politik karena kursi yang direbutkan untuk tiap distrik hanya satu. Partai minoritas cenderung menggabungkan kepentingan ke partai mapan. Seringkali mempergunakan penciptaan stabilisasi politik atau pemerintahan karena adanya institusi partai politik. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Terima kasih.